Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tren-tren wacana studi Al-Quran dalam pandangan orientalis di Barat. Yang pertama, studi Al-Quran di Barat. Menurut Fadzur Rahman, literatur Barat modern yang mengkaji Al-Quran dibagi menjadi 3. Pertama, karya-karya yang berusaha mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran. Yang kedua, karya-karya yang membahas rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, karya-karya yang menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dari Al-Quran. Dalam kasus penelusuran pengaruh Yahudi Kristen dalam Al-Quran, beberapa orientalis ingin membuktikan bahwa Al-Quran sangat terpengaruh oleh tradisi agama Yahudi atau Kristen, dan Muhammad merupakan penganut salah satu agama tersebut. Bahkan sebagian orientalis mengatakan bahwa Muhammad merupakan salah satu murid kalangan Yahudi. Yang kedua, penerjemahan Al-Quran. Kajian Al-Quran mulai menggema di dunia barat setelah munculnya beberapa terjemahan yang dilakukan oleh beberapa kalangan orientalis. Kajian sarjana barat terhadap Al-Quran mulai abad ke-12 dengan diterjemahkannya Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh Peter the Venerable dan Abbot of Cluny. Terjemahan ini kemudian disempurnakan oleh Robert of Caton atau Robert of Chester pada tahun 1143. Setelah selesai diterjemahkan, baru kemudian diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1543 Masehi. Terjemahan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya berbagai macam terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Eropa. Paling tidak, terjemahan Robert of Caton telah menginspirasi banyak kalangan sarjana barat untuk mengkaji Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin kedua dilakukan oleh pendeta Italia, Lodovico Maracci, dengan mesin cetak. Hasil terjemahannya kemudian diringkas oleh seorang Yahudi bernama Christian Renessius. Edisi ini hanya menerbitkan teks Latinnya saja dengan menambahkan beberapa catatan yang dianggap penting. Ukuran terbitan Renessius relatif kecil, yaitu seukuran saku, supaya mudah dibawa kemana-mana. Meskipun kecil, tetapi isinya sangat padat dan berguna bagi para teolog atau sarjana lain yang tidak bisa membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, pengaruh Yahudi Kristen terhadap Al-Quran. Pada tahun 1832, University of Bonn di Jerman mengadakan sayembara untuk mencari tulisan terbaik terkait dengan Al-Quran dan hukum Islam yang memiliki kaitan dengan tradisi Yahudi. Dalam konteks sekarang, sayembara itu disebut dengan Call of Paper dengan tema besar An Inquiry into the Sources of the Quran, that is Muhammad, was derived from Judaism. Pemenang Call of Paper tersebut adalah Abraham Jaeger yang menulis artikel dengan bahasa Latin. Kemudian diterbitkan di Jerman dengan judul Was had Muhammad aus dem Geidentem of Gedumen pada tahun 1833. Buku ini tidak hanya membuktikan kemiripan ajaran Nabi dan Al-Quran dengan tradisi Yahudi, tetapi juga tradisi Kristen. Bagi Geiger, Al-Quran bukan merupakan kalam ilahi, tetapi tidak lebih dari ungkapan manusia biasa. Yang terakhir, kajian kritis terhadap Al-Quran. Selain mengkaji Al-Quran, beberapa sarjana barat juga menilai Al-Quran sebagai penuh kepalsuan karena merupakan karya Nabi Muhammad sendiri. Pada abad ke-16, seorang guru besar dari gereja Protestan bernama Antonius Welius mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, kitab palsu penuh kontradiksi. Isinya penuh dengan dongeng-dongeng yang diceritakan Muhammad. Al-Quran hanya pantas didengarkan oleh anak-anak. Itu sebabnya Al-Quran tidak dapat dipercaya. Antonius yang lahir pada tahun 1573
pernah mendirikan sekolah tinggi agama Kristen. Seminarium Indicium, sekolah ini didirikan di Belanda, dan dia sendiri menjadi direkturnya selama 10 tahun. Pendapat Antonius diikuti oleh Gildeburtus Poitus, yang merupakan seorang guru besar teologi di Utrecht. Antonius dan Gilbertus bukanlah penghujat pertama terhadap Al-Quran, karena sebelumnya sudah dilakukan oleh Theophanes the Confessor. Ia merupakan seorang pastor dari imam penerima pengampunan dosa serta pertobatan yang lahir tahun 813 Masehi. Teolog yang semasa dengan Theophanes adalah John of Damascus dan Nicetas of Byzantium. Mereka menuduh Nabi Muhammad menderita penyakit epilepsi, bermasalah dengan istri-istrinya. Khadijah telah mengangkat derajatnya dari seorang kampungan sehingga bermartabat dengan mengawininya. Ajaran-ajarannya adalah penyembahan terhadap berhala, setan, perdukunan, masih banyak lagi hujatan mereka terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad. Sekian penjelasan dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.